Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Novi Darmayanti S.E.M.Sa, A.K., C.A. dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 yang beranggotakan Enggi Septianah Putri, 220410057. Dan Sigit Arya Yudanto, 220410067, yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu siklus dalam konteks akuntansi dan manajemen keuangan mengacu pada rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa sifat dari berbagai siklus yang umum dalam akuntansi. Siklus pendapatan. Definisi, siklus pendapatan mencakup semua aktivitas yang terkait dengan penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, serta penerimaan kas dari penjualan tersebut. Transaksi utama meliputi penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan, seperti retur dan potongan. Tujuan, memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan tercatat dengan akurat dan tepat waktu, serta untuk mengelola piutang usaha dengan baik. Siklus pengeluaran. Definisi. Siklus ini berkaitan dengan pembelian barang dan jasa, serta pembayaran untuk pengeluaran tersebut. Transaksi utama, termasuk pembelian persediaan, aktiva tetap, dan biaya dibayar di muka. Fokus audit, memastikan bahwa semua pengeluaran dicatat dengan benar dan bahwa tidak ada pengeluaran yang tidak sah. Siklus investasi. Definisi. Siklus investasi melibatkan pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Tujuan, untuk mengelola investasi jangka panjang dan memastikan bahwa aset dicatat sesuai nilai yang tepat. Risiko, terdapat risiko tinggi terkait manipulasi data dan ketidakakuratan dalam pencatatan nilai aset. Siklus pembiayaan. Definisi. Siklus ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan, baik melalui utang maupun ekuitas. Transaksi utama meliputi penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pengelolaan utang jangka panjang. Perhatian audit. Memastikan bahwa semua transaksi pembiayaan dicatat secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siklus personalia. Definisi. Berkaitan dengan aktivitas kepegawaian, termasuk penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Fokus audit. Memastikan bahwa semua biaya terkait karyawan dicatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Setiap siklus memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana transaksi dicatat dan diaudit. Pemahaman yang baik tentang sifat-sifat ini sangat penting untuk manajemen keuangan yang efektif dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Test of detail dan substantive test atas transaksi. Dalam audit, test of detail dan substantive test merupakan dua jenis pengujian yang penting untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai dan menilai keandalan informasi keuangan. Kedua jenis pengujian ini saling melengkapi dan digunakan untuk menguji berbagai aspek laporan keuangan, termasuk transaksi. Test of detail. Test of detail merupakan pengujian yang dilakukan secara spesifik terhadap item-item tertentu dalam transaksi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan pencatatan transaksi, serta untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan. Berikut beberapa contoh test of detail atas transaksi. 1. Verifikasi dokumen, memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung transaksi, seperti faktur, nota pembelian, slip gaji, dan bukti pembayaran. 2. Perhitungan, melakukan perhitungan ulang untuk memverifikasi keakuratan jumlah yang tercatat dalam transaksi. 3. Konfirmasi, meminta konfirmasi dari pihak ketiga, seperti pemasok atau pelanggan, untuk memverifikasi keberadaan dan keakuratan transaksi. 4. Inspeksi, memeriksa fisik aset yang terkait dengan transaksi, seperti persediaan atau peralatan. Substantive test. Substantive test merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai keakuratan dan kelengkapan saldo akun yang tercatat dalam laporan keuangan. Substantive test dilakukan setelah pengujian pengendalian internal dan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi salah saji material. Berikut beberapa contoh substantive test atas transaksi. 1. Analisis rasio, membandingkan rasio-rasio yang relevan dengan transaksi untuk melihat apakah ada penyimpangan yang signifikan. Contoh, membandingkan rasio penjualan dengan piutang untuk melihat apakah ada potensi masalah dalam penagihan piutang. 2. Analisis tren, membandingkan data transaksi dengan periode sebelumnya untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan. Contoh, membandingkan jumlah pembelian dengan periode sebelumnya untuk melihat apakah ada peningkatan yang tidak wajar.
3. Analisis hubungan, memeriksa hubungan antara data transaksi dengan data lain yang relevan. Contoh, memeriksa hubungan antara jumlah penjualan dengan jumlah persediaan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam pencatatan persediaan. 4. Analisis data statistik, menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data transaksi. Contoh, menggunakan analisis regresi untuk memprediksi jumlah penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Pemeriksaan atas akun hutang merupakan proses penting dalam audit keuangan yang bertujuan untuk memastikan kewajaran dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah dan prosedur yang umum dilakukan dalam pemeriksaan akun hutang. Prosedur pemeriksaan akun hutang. 1. Pengumpulan rincian saldo utang. Auditor memperoleh rincian saldo utang dari perusahaan dan membandingkannya dengan daftar utang serta buku besar untuk memastikan konsistensi dan akurasi. 2. Konfirmasi saldo utang. Auditor mengirimkan surat konfirmasi kepada pemasok untuk memverifikasi saldo utang yang tercatat. Proses ini mencakup pemilihan sampel vendor yang relevan dan memastikan bahwa semua konfirmasi yang dikirimkan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. 3. Pengujian pengendalian. Melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang ada, seperti otorisasi pembelian dan pencatatan transaksi, untuk menilai efektivitas kontrol tersebut. Jika pengendalian internal dinilai baik, auditor dapat membatasi pengujian substantif. 4. Pemeriksaan kelayakan penerimaan barang, memastikan bahwa penerimaan barang atau jasa dicatat dalam periode yang tepat, cut-off, yaitu 5 hingga 10 hari sebelum dan sesudah tanggal penutupan laporan keuangan. 5. Rekonsiliasi dan penelusuran. Auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo utang usaha dengan pernyataan dari pemasok dan memeriksa adanya perbedaan. Jika terdapat perbedaan, auditor meminta manajemen untuk melakukan rekonsiliasi dan menjelaskan alasan perbedaan tersebut. 6. Pengujian substantif. Melakukan pengujian substantif terhadap transaksi untuk akuisisi dan siklus pembayaran, termasuk memeriksa bukti transaksi seperti faktur pembelian, bukti penerimaan barang, dan pembayaran. 7. Evaluasi materialitas. Menetapkan materialitas untuk menentukan batas toleransi salah saji yang dapat diterima dalam laporan keuangan, serta mengevaluasi risiko inheren terkait akun hutang. 8. Pemeriksaan bukti pembayaran. Memeriksa bukti pembayaran yang dilakukan setelah tanggal neraca untuk memastikan bahwa semua kewajiban telah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Melalui prosedur-prosedur ini, auditor dapat memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan terkait akun hutang, serta mengidentifikasi potensi risiko atau kesalahan yang mungkin ada dalam pencatatan utang. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.